teman-teman, tentang beberapa hal yang memungkinkan. Nanti akan ada juga di sini sudah ada beberapa sambil menunggu teman-teman lain karena ini di sini masih calon nih. Nah, kami harapkan akan menjadi mahasiswa kami, cuma nanti nunggu tanggal 15 sampai 19 gitu. Karena proses lapor diri itu adalah proses pendaftaran mahasiswa baru, proses mabanya di sana Bapak Ibu. Ya, 9 sama 53. Ada 212 calon mahasiswa yang belum konfirmasi itu sekitar yang sudah mantap itu 150-an, yang belum konfirmasi itu 46, berarti sekitar 160-an sudah konfirmasi. Nanti hari ini hal yang menjawab teman-teman pertanyaan teman-teman semuanya terkait dengan beberapa hal nanti akan kami sampaikan. Nantinya juga akan dijawab juga oleh Bu Hartini selaku Ketua Program Studi di Pendidikan Profesi Guru, serta juga kami juga mendapatkan informasi dari Dirjen GTK. Jadi informasi yang kami berikan itu bukan semata-mata dari kami saja sebagai pelaksana, karena yang nanti kalau Bapak Ibu lulus itu tunjangan profesi itu yang ngasih itu negara, bukan UAD. Mic saya kurang jelas Bu. Ngapunten. Apakah suara saya tidak jelas teman-teman? Oke, sip. Halo, terdengar suara saya teman-teman? Terdengar. Terdengar Pak, sudah jelas. Sudah jelas, saya masukkan dulu. Jadi teman-teman semuanya, kenapa kami agak sedikit melambat, karena daripada kami memberikan salah informasi, lebih baiknya kita himpun dulu beberapa informasi, terkhususnya adalah Dirjen GTK, karena kami di Universitas Pamudaran adalah program studi penyelenggara PPG. Sertifikat nantinya yang mengeluarkan utama adalah persetujuan dari Dirjen GTK, karena tunjangan profesi guru ini nanti yang memberikan adalah dari negara, bukan UAD, sehingga harus ada koordinasi antara UAD dengan pihak dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Sekarang ini sudah 183 buat ini, mau dimulai buat ini. Oke, dalam awal ini buat ini calon mahasiswa semua, belum yang lain-lain. Oke, kita mulai 184 dari 212 Ibu. Ya. Kurang 16 atau rolas. 28. Ya, kurang 28 masuk, belum masuk di sini. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam kondisi yang sehat walafiat dalam kegiatan yang namanya sosialisasi terkait dengan hasil Bapak Ibu lulus seleksi PPG Prajabatan Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2020 yang pembelajarannya akan dilaksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi penuntun kita sampai akhir zaman kelak. Yang kami hormati di sini telah hadir pula Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Ibu Ketua Program Studi Ibu Dr. Sri Hartini, Magister Pendidikan. Yang kami banggakan yaitu calon-calon mahasiswa di Pendidikan Profesi Guru dengan 3 bidang studi, teman-teman. Ada bimbingan dan konseling, ada matematika, dan juga ada guru kelas guru sekolah dasar, guru SD. 3 bidang studi inilah yang ditunjuk sejak tahun 2019 akhir. Kemudian ada juga sudah seleksi tahun 2019
2020, kemudian ditunda sampai entah nggak jelas. Alhamdulillah jelas dipanggil. Kemudian juga yang sudah bayar seleksi tetapi belum seleksi dan kemarin baru seleksi, dan alhamdulillahnya diterima lulus seleksi karena seluruh seleksi dari negara dikarenakan karena memang tunjangan profesi itu adalah yang memberikan dari negara. Itu untuk menjawab beberapa informasi dari masyarakat terkait beberapa hal. Oleh karena itu, sebelum kita awali kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, untuk acara pertama adalah langsung saja kita akan banyak sosialisasi ataupun diskusi lebih banyak ke sana, terkhusus beberapa hal Santai. yang punya problemnya. Nah, itu santai pokoknya Bapak Ibu. Acara yang pertama yaitu kami mohonkan arahan dari Bu Hartini terkait dengan beberapa hal yang pastinya menjadi informasi dari nasional yang turun ke UAD dan harus kami informasikan kepada calon-calon mahasiswa ini. Kepada Ibu Dr. Sri Hartini Magister Pendidikan kami persilakan. Matur nuwun Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Para mahasiswa yang saya banggakan, Posisi para kelas mahasiswa dulu. yang sudah lulus seleksi PPG Prajab, Mas Agus, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini untuk berkoordinasi tahapan-tahapan prajabatan PPG Prajabatan khususnya di UAD, yaitu bidang studi BK 3 kelas berjumlah 98, PGSD 2 kelas berjumlah 65, dan pendidikan matematika 2 kelas berjumlah 49, sebagaimana tadi dilaporkan Pak Agus, lebih dari 200. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya serta barokah sehat ya para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa saat ini adalah sehat itu mahal, sehat itu pilihan, sehingga nikmat ini kita syukuri sebagai satu anugerah yang tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, para mahasiswa, saya sampaikan, saya ucapkan selamat Anda telah bergabung di PPG Prajab, karena yang tidak diterima itu sangat banyak. Sehingga para mahasiswa ini adalah pilihan dari seluruh peserta yang memang terpilih dan mampu serta memiliki persyaratan untuk bisa masuk di PPG Prajabatan, khususnya di UAD. Yang ketiga, walaupun ada beberapa mahasiswa yang dulunya tidak memilih perguruan tinggi lain, yaitu BK ada 5 orang, lalu matematik 19 ya Pak. Matematik 19 orang, karena persyaratan penyelenggaraan PPG Prajab itu harus memenuhi kuota. Minimum kurang lebih dari 15 ke atas. Nah, sudah disepakati oleh para mahasiswa yang tadi dari LPTK lain lalu dikelompokkan dengan PPG Prajab UAD. Ini juga selamat datang, selamat bergabung di Universitas Ahmad Dahlan.
Nah, para mahasiswa, ini yang tahap 1 dan 2, kecuali PGSD sudah selesai UP-nya di tahap 1, sehingga PGSD semua tahap 2, sedang prodi-prodi lain semuanya tahap 1 dan 2 digabung untuk masuk di tahap ini. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana tadi disampaikan Pak Agus, dan semuanya harus mengikuti tata cara SOP yang diselenggarakan oleh GTK, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, sehingga seluruh tahapan waktu penyelenggaraannya sama seluruh Indonesia, ya, sama seluruh Indonesia. Sehingga pada tahap ini para mahasiswa nanti ya bersama-sama dengan temannya seluruh Indonesia itu. Hanya pilihan perguruan tingginya berbeda-beda, mulai dari LPTKN, LPTKS swasta yang ditunjuk dan yang lainnya. Maaf. Oke. Maaf para mahasiswa. Jadi lalu yang berikutnya, Anda harus bersyukur karena tadi yang ikut banyak, yang keterima sedikit. Dan sudah dibicarakan di tingkat 3 kementerian, para mahasiswa ini nanti langsung ASN. Gue apa rasa seneng apa? Sangat menggembirakan para mahasiswa, sehingga nanti dalam proses 2 semester atau 1 tahun pembelajaran di UAD harus dilakukan secara serius, karena para mahasiswa adalah mahasiswa pilihan, betul-betul pilihan. Nah, nanti pembelajarannya memang semester 1 daring, ya, sambil menunggu selesainya COVID. Semester 2 luring. Jadi nanti menjelang semester 2 harus datang ke UAD untuk bisa bersama-sama melakukan PPL bersama dan muatan pembelajaran karakter yang lainnya. Nah, nanti akan disepakati berbagai alternatif dalam melaksanakan PPG ini, kegiatan-kegiatan yang kurikuler apa, yang kokurikuler apa. Sehingga pembelajaran semester 1 itu teori, lalu semester 2 praktek. Sebelum itu, di tengah-tengah itu ada pembelajaran bela negara, ya, pramuka, soft skill, kenal budaya Indonesia, apa yang siap disajikan di Yogyakarta nanti, kembali ke Yogyakarta yang Yogyakarta. Tapi semuanya untuk kepentingan muatan pendidikan karakter. Sedangkan pembelajaran dan praktik PTK-nya itu dibuat nanti awal semester 1 sampai selesai membuat instrumennya, sehingga datang di sekolah atau ke UAD untuk melaksanakan PPL sekaligus sudah penelitian. Lalu produk-produk yang harus para mahasiswa siapkan, yang nanti akan dibimbing oleh tim baik dari PGSD, BK, PG PAUD maupun Prodi BK, ya, pembuatan buku ajar, ya, bahan ajar yang sampai di ISBN kan, ya, lalu penelitian dimasukkan dalam jurnal atau apa, nanti kesiapan para mahasiswa. Jadi para mahasiswa betul-betul akan dididik, akan dibimbing untuk menjadi guru yang profesional, guru yang berkualitas, guru yang bisa menjadi
menjadi penjaga gawang untuk mengentaskan para mahasiswanya siap menjadi guru yang profesional, siap menjadi guru yang memesona, siap menjadi guru yang betul-betul bisa mendampingi murid dan siswanya nanti di garda paling depan, yang bisa memberi contoh pada kelas-kelas yang besok untuk pembelajarannya, sehingga dimungkinkan Bapak Ibu memiliki kualifikasi yang terbaik, kualifikasi yang baik yang nanti akan dibimbing oleh tim-tim yang sudah disiapkan. Nah, ini menjelang registrasi ya Pak Gus. Tadi yang saya sampaikan, harus bersyukur, harus ini, harus itu, memang ini skema yang diselenggarakan oleh negara, yang itu disiapkan, sudah dikoordinasikan oleh 3 kementerian, yaitu SDM dan Tenaga Kerja serta Kemendikbud. Bapak Ibu tidak harus seleksi lagi di ASN karena seleksi awalnya sudah sangat ketat. Nah, itu dihargai, sehingga nanti tinggal setelah lulus tinggal lapor atau prosesnya bagaimana sambil kita tunggu, tetapi untuk bisa ASN sudah tinggal lompat saja, tinggal jalan di kesepakatan 3 kementerian itu. Saya pikir ini Bapak Ibu, saya saja kalau ada senang ya untuk orang tua, tapi kan saya sudah hampir habis, karena ini satu-satunya jalan bagi para mahasiswa untuk bisa berjuang di pendidikan guru, guru profesional, dan insya Allah akan diajukan sebagai ASN yang terbaik. Maka dari itu ya harus serius, harus ditekuni, tidak disambi-sambi, karena semacam ajang pendidikan diklat gitu. Karena memang ini masih COVID ya, blended ya, jadi antara daring dan luring. Kalau untuk yang luring kan luring masih 6 bulan ke depan. Itu semua jadwalnya sudah diatur, ditata rapi sedemikian rupa, para mahasiswa tinggal mengikuti dan apa yang dirancangkan oleh LPTK untuk bisa menyiapkan guru-guru yang profesional. Ini saja garis besarnya. Hari ini diskusi ketemu muka. Saya senang bisa ketemu dengan 205 calon mahasiswa baru PPG. Sehingga kalau ada masalah, misalnya sudah keterima ASN atau apa, nanti kita pecahkan bersama bagaimana supaya bisa dua-duanya. Makasih Pak Agus, terima kasih para mahasiswa, tetap semangat, jaga prokes, ya. Niati semua perjuangan, ya, ini perjuangan yang luar biasa. Sudah mau menunggu 1 tahun ya, pokoknya luar biasa semua. Mudah-mudahan keberkahan ada pada Bapak Ibu sekalian, ada para mahasiswa sekalian, insya Allah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izinnya Bu, beberapa informasi dulu untuk penguatan para mahasiswa, lebih tepatnya ini. Teman-teman terlihat slide saya ini Bapak Ibu, saya mau memanggilnya Bapak Ibu, ini sudah biasa. Terlihat Bapak Ibu? Lihat Pak. Lihat? Lihat Pak. Oke. Oke, biar agak amannya adalah di bagian apa namanya ini, suara. Recording in Ini progress. saya informasikan Bapak Ibu, mohon izinnya beberapa hal sosialisasi penyelenggaraan PPG. Nah, ini adalah menjadi banyak sekali pertanyaan pastinya, bagaimana, apakah luring atau daring, tadi sudah disinggung oleh Bu Hartini pastinya, karena pada dasarnya adalah kita semuanya
harus melaksanakan satu program studinya itu PPG, dan Bapak Ibu akan melaksanakan program PPG di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, maka untuk apalagi Bapak Ibu yang belum melakukan kesediaan, nah itulah menjadi unsur di mana kunci Bapak Ibu mendapatkan informasi ini. Terus lapor dirinya, pendaftaran mahasiswa dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenankan terlebih dahulu kami mensosialisasikan bahwa alhamdulillah di program studi pendidikan profesi guru, kami di Universitas Ahmad Dahlan telah terakreditasi A di tahun 2021 pada bulan Maret tanggal 30. Nah, alhamdulillah dengan kepercayaan dari para mahasiswa, para akademik, staf kependidikan ataupun juga dari masyarakat pula. Dan alhamdulillahnya, kenapa lebih meyakinkan lagi Bapak Ibu, kami dari 5 perguruan tinggi di Indonesia, terkhususnya adalah menyelenggarakan program studi pendidikan profesi guru, kami telah terakreditasi A dari 5. Berarti yang lainnya belum terakreditasi B ataupun baik, ada yang C pula. Silakan Bapak Ibu bisa cek sendiri lah lebih tepatnya, sehingga tidak salah kalau seandainya nantinya Bapak Ibu memilih UAD ataupun juga ditempatkan di UAD lebih tepatnya, yang mendapatkan pengalihan dari beberapa pilihan Bapak Ibu ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi jangan tidak perlu ragukan kami dalam prosesnya, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya itu akan kami tempatkan pada suatu kondisi yang memang berkualitas untuk Bapak Ibu sendiri, berkualitas lulusannya itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu visi misi kami nanti akan Bapak Ibu arahkan ke menjadi penghasil pendidik yang profesional, yang unggul, yang tadi sesuai arahan Bapak Bu Hartini. Nah, dari informasi ini Bapak Ibu, ini yang harus saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa kami rujukannya adalah dari GTK, karena seleksinya adalah dari GTK, dari Dikbud, dari nasional. Karena kalau Bapak Ibu lulus, nanti kalau diberikan tunjangan, yang memberikan adalah dari nasional, bukan dari UAD. Itu yang lebih tepatnya. Oleh karena itu, inilah Bapak Ibu. Maka dari yang seleksi di angkatan 2 itu ada 5 ribuan, seingat saya 5 ribuan, tetapi yang diterima hanya 1.400, berarti 1/5-nya, 20%-nya. Nah, prosesnya itu bermacam-macam, hampir 2 tahun perjuangan Bapak Ibu, karena pastinya ada perdebatan di tingkat GTK, bukan di tingkat UAD, karena UAD tinggal menyelenggarakan, menyiapkan dan lain-lain, karena tanggal 25 harus proses pembelajarannya berjalan. Nah, itu kemudian hanya ditunjuk 33 LPTK dari 60 LPTK ataupun universitas menyelenggarakan PPG. Nah, kemudian digabung antara angkatan 1 dan angkatan 2, jadi nanti proses pembelajarannya serentak. Nah, jadi bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Bagi calon peserta yang dinyatakan lulus gelombang 1 dan 2, maka Bapak Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran. Tapi harus konfirmasi terlebih dahulu di sistemnya ini. Silakan Bapak Ibu konfirmasi. Angkatan 1 dan 2 harus konfirmasi jika ingin ikut. Kendalanya adalah setelah kami himpun, ada yang saya telepon satu-satu, jujur, telepon satu-satu, ada yang grup WA cukup, ada yang telepon satu-satu meyakinkan, karena kami juga utusan dari Kemdikbud, apakah akan lanjut atau tidak. Ada yang hamil, ada yang sudah menikah, ada yang S2 dan lain-lain, dan itunya sesuatu yang syah lebih tepatnya, tidak masalah. Ada juga yang sudah bekerja dan lain-lain. Nah, itu tetapi setidaknya Bapak Ibu nanti akan konfirmasi sampai tanggal 13. Tapi nggak tahu, di awal informasinya hanya sampai tanggal 10. Di awal 6 sampai tanggal 10. Kemudian ini diperpanjang. Tapi setidaknya Bapak Ibu harus waktu, karena pastinya beberapa hal terkait perizinan dari dinas dan lain-lain itu harus diklarifikasi. Klarifikasi sejak awal. Berikutnya ya adalah Bapak Ibu nanti akan membayar biaya pendidikan. Ini sesuai surat. Kami tidak akan menambah dan tidak akan mengurang. Itu pun juga arahan dari GTK. Membayarnya biayanya adalah 8,5 per semester. Nah, lama perkuliahan 2 semester. Jadwalnya juga sudah dari nasional. Kenapa? Ingat, tunjangannya itu dari pusat.
Jadi semua aturan itu dari pusat, kami di tingkat UAD punya aturan otonomi agar mengarahkan Bapak Ibu lulus, arah lulusnya gimana, itu tugas kami yang paling utama. Tapi tetap yang berkuah itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu penempatannya dari surat ini. Kami rujukannya surat. Kalau surat itu belum ada di kami tidak bisa mengeluarkan surat. Kami tidak bisa memberikan apa yang Bapak Ibu inginkan tentang dinas minta dan lain-lain yang kemarin bilang. Ya itulah yang muncul gitu. Karena seluruh seleksi itu di tingkat nasional. Walaupun Bapak Ibu mendaftar di WADI atau di perguruan tinggi yang lain, tetapi kalau surat ini rujukannya muncul, ini pun masih jumlah peserta belum menjadi mahasiswa. Mahasiswa nanti Bapak Ibu kalau sudah lapor diri. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu BK ini hanya di UAD, SD dari berbagai macam. Matematika penyelenggaranya hanya ada 5. Silakan Bapak Ibu lihat kalau yang terkhusus dialihkan di UAD. Yang BK yang dari Atmajaya, Universitas Atmajaya Jakarta yang berjumlah 5 itu masuk di UAD. Yang awalnya yang lulusannya 93, 5 dilimpahkan di UAD. Kalau seandainya Bapak Ibu nantinya mundur, dia sebenarnya menjadi kembali kepada para calon mahasiswa jika tidak bersedia. Yang kedua adalah BK matematika juga ada 5. Pertama adalah Universitas Ahmad Dahlan, kedua adalah Universitas Negeri Semarang, Jogja, Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, kemudian Medan di Surabaya. Oh ternyata Sanata Dharma ada Sanata Dharma. Berarti yang menyelenggarakan matematika hanya ada 5 dan semuanya di Jawa. Ini ada yang dari Sulawesi kemarin konfirmasi ke ada juga, dan lain ada yang konfirmasi ke GTK, kemudian ada jawabannya. Nanti sudah ada jawabannya. Oleh karena itu dari semuanya itu Bapak Ibu, setelah kami cek, ini data tadi pagi jam 7. Data tadi pagi jam 7 yang belum melakukan konfirmasi. Setelah kami cek lagi yang angkatan 1 20 yang belum konfirmasi baru saja. Di sini 25 atau berapa nanti saya cek lagi, itu yang belum konfirmasi. Sehingga silahkan masih ada waktu, tetapi waktu itu sangat mepet sekali Bapak Ibu untuk konfirmasi. Walaupun di sana hanya klik konfirmasi atau tidak, di sana hanya tertulis klik konfirmasi atau tidak. Bagi Bapak Ibu yang belum konfirmasi, silahkan konfirmasi. Kalau Bapak Ibu yang sudah konfirmasi, masih ada tertulis konfirmasi ulang. Tapi ada informasi lanjutan yang akan kami berikan. Biayanya ini semester 1 dari bulan Oktober ini langsung sampai bulan Januari atau awal Februari itu 8,5. Dari bulan Februari itu sendiri sampai akhir Juli 8,5. Jadi totalnya, dan setiap semester bisa dibayar 2 kali atau langsung dilunasi diperkenankan. Boleh lunas juga diperkenankan. Ini kesempatan ke UAD-nya seperti itu. Diberikan kesempatan dari Universitas Ahmad Dahlan 1 semester bisa dibayar 2 kali. Lebih tepatnya di sana Bapak Ibu semuanya. Berikutnya adalah ada biaya lain-lain yang tidak diberikan oleh kami. Silahkan itu dimandiri. Contohnya kalau ada mes, kos di Jogja, biaya proceeding, karena nanti Bapak Ibu akan diwajibkan nasional, internasional atau internasional, jurnal nasional atau internasional. Biaya publikasi buku, jadi Bapak Ibu punya target buku 1 tahun 1 orang, biaya HKI, transportasi dan lain-lain, kemudian kuota dan lain-lain, itu menjadi biaya pribadi. Kalau seandainya mau di kampus dengan wifi kampus diperkenankan, tapi kalau seandainya itu kami tidak memfasilitasi hal tersebut dari awal Bapak Ibu semuanya. Dan itu berlaku untuk seluruh LPTK? Ya, dan itu berlaku untuk seluruh LPTK, lebih tepatnya ke sana. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang diinformasikan Bu Hartini tadi, bahwa lama perkuliahan 2 semester dilaksanakan blended learning. Ini juga acuan dari surat. Kami tidak berani merubah-rubah apapun dari isi surat. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri isi suratnya. Sehingga apa yang kami lakukan acuannya dari GTK. Kenapa UAD tidak punya otonomi sendiri? Otonomi kami ada di beberapa lini tentang prosesnya, tetapi kebijakan tentang program PPG-nya ke program studi PPG itu dari nasional, lebih tepatnya ke sana.
Bapak Ibu semuanya ada pendalaan materi daring. Itu daring semuanya. Kami masih daring. Nah, karena ini walaupun ada penurunan, kami belum berani mengambil resiko. Saya pun juga pernah kenal, baru saja 1 bulan yang lalu. Nah, yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran juga daring, masih daring. Tetapi ujian komprehensif masih daring pula. PPL nanti blended learning, luring dan daring. Nanti mekanismenya kembali ke sekolah. Nanti aturan tata mainnya akan kami berikan. Nah, ini proses daringnya Bapak Ibu akan menggunakan e-learning UAD. Saat Bapak Ibu sudah mendaftar di PPG UAD, maka akan menggunakan e-learning. Wacana ini diinformasikan pada tanggal 3 Oktober 2021 hasil rapat di tingkat nasional seluruh LPTK di jam 2 lebih tepatnya sampai jam 16. Saya buat ini kemudian juga dari Budian Arta hadir di ruang meeting itu untuk mendengarkan informasi dari Dirjen GTK. Jadi nantinya akan melakukan ini contoh PPL daring dan luring. Daringnya adalah nanti proses komunikasinya, tapi kalau ke sekolah itu harus luring. Nah, itu beberapa hal. Ini beberapa sekolah yang kami tunjuk Bapak Ibu. Ada yang Bayangkara, Bangunrejo, Condong Catur di Yogyakarta. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dalam? Ini yang SD kemarin Bu. Nah, ini yang SD kemarin ceritanya seperti itu. 3 sekolah yang kami tunjuk karena hanya berjumlah 22 mahasiswa. Sekarang 212 calon mahasiswa. Nah, ini sudah 209. 211 dengan kita Bu. 208 lebih tepatnya karena dengan PPT ini. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, ini jadwalnya. Jadwal pelaksanaan PPG Prajabatan Angkatan 2 dan 1. Mohon maaf ini 2 dan 1. Ini semuanya serentak sama. Seluruh Indonesia sesuai dengan lampiran surat. Jadi kami tidak membuat jadwal-jadwal sendiri. Jadwalnya secara nasional sama. Bapak Ibu yang harus diketahui. Nah, ini yang paling harus diketahui. Bapak Ibu semuanya. Nomor 1, 2, 3. Ini adalah yang prosesnya dari proses seleksi ke lapor diri itu adalah proses ini. Bapak Ibu silahkan konfirmasi. Sebenarnya di surat ini tanggal 10 kok ditambah 13 ya. Monggo. Ada waktu untuk konfirmasi ke sekolah ataupun dinas. Penetapan mahasiswa. Jadi nanti akan ada setelah Bapak Ibu konfirmasi akan ada surat dari GTK untuk kami. Data-data mahasiswa fix. Jadi Bapak Ibu itu kalau seandainya bertanya suratnya dari Wadi gimana? Nah, kami masih nunggu juga. Ini tanggal 14. Nah, kalau Bapak Ibu bersedia ataupun tidak. Kalau nanti bersedia, nanti akan di list lagi oleh nasional by name-nya yang bersedia, baru kami akan membuatkan surat untuk dinas. Nah, kalau seandainya untuk dinas sekarang ini, silahkan dari hasil di laman Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu akses. Karena laman ini yang bisa mengakses Bapak Ibu. Kami dari panitia UAD itu tidak sama sekali bisa akses. Karena namanya webnya dari Kemdikbud langsung. Berikutnya Bapak Ibu, penetapan kemudian lapor diri. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mantap, surat sudah ada, Bapak Ibu silahkan datang ke UAD secara online boleh. Nanti akan ada panduan dari kami, dari Pak Dikdo. Nanti WA ini akan ditarik oleh admin kami. Jadi nanti saya akan mundur teratur dari WA group untuk ditarik oleh admin. Nah, jadi akan dikelola admin kami. Bapak Ibu akan punya admin sendiri-sendiri, admin matematika, admin SD, admin BK, itu punya admin sendiri-sendiri sehingga tahu prosesnya dalam prosesnya nanti seperti apa. Nah, nanti silahkan nanti di sini akan beberapa hal akan saya informasikan. Proses nanti di proses ini juga ada orientasinya tanggal 21 Bapak Ibu. Sudah kami jadwalkan step by stepnya, prosesnya juga. Dan Bapak Ibu, proses ini perkuliahannya adalah nomor 5, 6, 7, 8. Itu harus lulus. Nggak boleh nggak lulus. Kalau nggak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut 9, 10, 11. 9, 10 itu apa? Itu adalah ujian negara Bapak Ibu. Bahasa mudahnya kayak gitu. Atau di bahasa sekolah, ujian nasionalnya. Ada ujian pengetahuan dulu, baru ujian kinerja.
Nah, itu Bapak Ibu semuanya harus lulus. Karena nanti kalau mau ikut ini harus ada surat dari kami. Harus ada surat pengantar dari kami yang menyatakan mahasiswa ini layak ujian. Kalau tidak, maka Bapak Ibu itu tidak akan kami plotting lah lebih tepatnya. Kemudian setelah sudah lulus di tingkat nasional, nah, berarti lulus di UAD, lulus di nasional, baru kami yang yudisium atau sertifikat itu adalah dari UAD, tetapi disetujui di tingkat nasional. Lebih tepatnya di sana. Anjan ujungnya aneh-aneh. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu, kesediaannya 6 sampai 10. Kalau tambah 13 monggo, kalau amannya 10 diselesaikan. Saya namanya menyatakan bahwa Bapak Ibu itu memang akan menjadi mahasiswa kami. Lapor diri itu ada yang ke GTK, ada yang ke UAD. Kalau ke UAD itu juga sekalian mendaftar menjadi mahasiswa. Jadi ada mahasiswa dan juga registrasi ulang dan pembiayaannya 15 sampai 19. Akan kami informasikan melalui web kami segera itu. Kemudian penetapan mahasiswa di UAD. Akan ada penetapan mahasiswa dan orientasi dan lain-lain. Secara umum seperti itu. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari calon mahasiswa kepada salah satu universitas dan salah satunya di UAD. Nah, contohnya ini, contoh pertanyaannya. Ini kemudian dijawab oleh panitia nasional. Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya. Mau menanyakan terkait PPG Prajabatan. Saya lolos PPG Prajabatan gelombang 1, jurusan matematika ditempatkan di USD. Apakah saya boleh mengajukan pindah ke UAD atau tidak, Nggih? Terima kasih. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu, kami di tingkat UAD sudah mendeteksi atau mengidentifikasi. Di sini mohon maaf ada yang beragama Hindu, ada Katolik, ada Protestan, Islam, kemudian Kristen juga ada, sehingga karena negara ini adalah negara yang multikultural, kita akan saling menghargai di ruang kelas ini, lebih tepatnya di sana, sehingga seperti itu. Sehingga dari GTK bertanya lagi ke panitia nasional, ini mau kami konsultasi, WA ini kami berikan. Setelah itu dijawab oleh tingkat nasional. Ini jawabannya. Tapi secara umum seperti ini. Mohon izin menjawab sesuai arahan pimpinan di tingkat nasional. Pimpinan 1 di nasional lebih tepatnya. Jika peserta menyatakan tidak bersedia, maka prosesnya berakhir di sini. Jadi proses Bapak Ibu kemarin seleksi angkatan 1, angkatan kedua dengan proses yang agak lama atau sangat lama, ditetapkan sebagai mahasiswa, tidak ditetapkan sebagai mahasiswa. Karena penetapan Bapak Ibu semuanya ini ditetapkan oleh PPG dari panitia Kemdikbud. Tidak ditetapkan jika tidak bersedia. Penempatan sudah diumumkan, jadi Bapak Ibu tidak bisa pindah universitas lagi. Penetapan sudah diumumkan untuk saat ini bersifat final. Panitia dari Dirjen GTK tetap sesuai plotting yang sudah kami tetapkan, plotting dari nasional. Dan diumumkan, kalau ada mahasiswa yang tidak bersedia, tidak apa-apa Bapak Ibu. PPG Prajab yang sekarang berjalan adalah exiting, jadi ya sudah dijalankan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersedia, intinya adalah ya sudah, nanti kalau mau proses seleksi dari awal lagi diperkenankan, akan ada di tahun 2022. Nanti kapan seleksinya, kapan diterimanya, itu Tapi tes lagi, Mas. ya, tapi tes lagi. Tes wawancara, tes akademik, tes administrasi, ditetapkan lagi. Kalau ada plotting ya, kalau seandainya memang sedikit ya diplotting ke yang banyak, ya kayak gitu lagi. Jadi itu adalah karena memang tunjangan profesi guru ini yang memberikan adalah negara. Itu kuncinya. Walaupun pelaksanaannya, proses pembelajarannya adalah Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG di LPTK ataupun Universitas Ahmad Dahlan ini. Bagi yang lulus PPK, CPNS bagaimana? Itu silahkan didiskusikan dengan pimpinan, tetapi proses pembelajaran tadi sudah kami informasikan, semester 1 sampai Februari itu masih online. Dan itu pun harus namanya kuliah sekarang ini wajahnya harus kelihatan terus. Jangan sampai tertutup kayak gitu. Nah, ini harus ditekankan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang sudah menjadi guru. Kalau seandainya
tertutup, siswa tertutup gimana? Kan juga nggak enak. Nah, itu adalah contoh di mana Bapak Ibu setahun itu. Maka kembali lagi, silahkan komunikasi dengan berbagai pihak, terkhusus yang PPPK ataupun CPNS itu sendiri. Jadi bekerja pun boleh, karena di yang angkatan lalu juga ada, tetapi ada proses di mana ada hak kami untuk bisa untuk khusus PPL itu tidak bisa full daring, karena sekarang sudah eranya dari era new normal kembali ke normal lagi, mau kembali ke normal lagi tahun 2021-22 ini peralihan. Nah, blended learning ke tatap muka lagi nanti akan berproses step by step. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kenapa tadi dikatakan ada buku, ada jurnal, dan lain-lain. Bapak Ibu nanti di ujian negara ada namanya UKIN, portofolio yang disiapkan. UKIN itu apa saja Bapak Ibu? Ini loh, kenapa harus jurnal, buku, kalau nggak ini tidak dipenuhi dan semacamnya. Apakah Bapak Ibu bisa lulus? Nah, ini yang jadi kunci bahwa guru profesional itu yang diinginkan GTK, guru yang kreatif, guru yang produktif, bukan hanya sekedar duduk ngajar pulang selesai dapat tunjangan. Itu beberapa guru yang berprestasi, yang berinovasi, yang meneliti, yang publikasi, yang ikut kegiatan-kegiatan ini mencari informasi itu sertifikat kegiatan, yang bisa tangkap sertifikasi dulu di .ac.id. Nantinya kami sedang berproses dengan pihak-pihak yang ada di Universitas Ahmad Dahlan, dengan tim kami di WADE yang akan menyelenggarakan BK, matematika, dan juga SD, tim kami yang tentang pendaftaran mahasiswa baru, tim kami yang ada di tingkat manapun untuk segera, karena kan baru, lebih tepatnya ada beberapa yang baru sehingga ada prosesnya, mohon dimaklumi, sehingga akan ada waktunya kami menginformasikan lebih lanjut. Itu saja dari kami, cukup, mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu. Ya, setelah ini kita akan membuka banyak sesi diskusi untuk bisa mengerti Bapak Ibu nantinya dalam prosesnya. Itu saja dari kami, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang ada di chat Bapak Ibu. Bu Hartini akan kita jawab sedikit. PPL di sekolah masing-masing atau bagaimana Pak? Belum. PPL-nya yang kami putuskan di kampus. Rencananya adalah di kampus Mitra UAD, Bapak Ibu. Nanti bisa di-unmute, nanti kalau jawab. Jadi semester 2 sudah harus di UAD. Itu yang dikuatkan karena arahan dari GTK ingat blended learning. Maka di dalam blended learning ini kami telah menyiapkan beberapa hal. Kami kalau seandainya daring semua nanti takut salah, karena aturan dari sejak tahun 2019 yang diinginkan adalah ini kami acuannya 2009, semuanya luring, semuanya di kampus. Karena pandemi inilah kita ada namanya daring, full daring, kemudian lanjut ke blended learning. Angkatan 1 juga kemarin seperti itu, blended learning. Ada yang di kampus, ada yang daring. Begitu yang bisa kami informasikan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini banyak sekali. Apa? Berkasnya belum. Silakan Pak Dita. Ya, terima kasih Pak Agus, Ibu Sri. Alhamdulillah. Gak keras Mas, gak dengar suaranya. Oh, ya. Izin bertanya Bapak Ibu, mungkin ini sebagian dari teman-teman juga yang memang sudah menjadi ASN dan baru menjadi CASN ya Bu. Alhamdulillah saya dulu lulusan di UAD tahun 2019 begitu. Yang ingin ditanyakan yaitu tadi terkait masalah regulasi perizinannya bagaimana Bu ya? Untuk yang sudah berstatus ASN itu bagaimana ya Bu? Karena qadarullah alhamdulillah untuk saya pribadi
kemarin kan baru aja pengumuman ASN P3K ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah masuk Bu. Ya. Nah sekarang saya menjadi bimbangnya itu terkait regulasi, mengingatkan nanti itu blended ya Bu ya. Ya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Mas, siapa nih yang tanya? Dita Imtisa. Oh iya, oke. Bu. Nah, informasi dari Alumni GTK, 2019. informasi dari GTK yang sudah ASN boleh ikut tapi ada persetujuan dari dinas setempat. Nanti diurus saja, menyampaikan ke dinas setempat. Berarti izinnya kan cuma 6 bulan. Kalau dibolehkan, ya Anda berangkat. Tapi kalau tidak boleh ya memang penetapan itu ada di dinas untuk ada di dinas setempat untuk ASN-nya. Jadi monggo Mas Agus menambahkan. Ini Bu. Ingin menambahkan Mas Dita. Ya, Bapak. Nggih. Juga alumni UAD. Ya. Betul Pak. Ya. Terima kasih Mas Dita. Terkait dengan di sana suaranya buatan. Di sana suaranya buatan. Buatan? Tidak ya. Oke. Mas Dita, terkait dengan hal ini memang itu kami aturannya semuanya jadi nasional. Kita masih berpedoman sampai detik ini belum ada regulasi lagi. Belum ada regulasi lagi. Jadi kami tetap aturannya ada blended learning. Kecuali nanti ada regulasi lagi yang muncul. Terkait dengan ini kami masih berani daring karena era-eranya masih di mana COVID-nya ada, belum melemah tapi belum melemah betul. Itu di semester 1 yang kami kemarin diskusikan dengan pimpinan kami di Universitas Ahmad Dahlan. Yang pastinya proses pembelajarannya namanya kuliah ya kayak gitulah. Apalagi PPG ini banyak full kegiatannya. Yang kedua, terkait dengan surat perizinan, kami hanya bisa menetapkan Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG berdasarkan surat dari nasional. Itu. Jadi surat list namanya belum ada karena ini kan masih calon, belum menjadi mahasiswa. Nanti list tanggal 14 fixnya itulah yang menjadi fix betul-betul teman-teman sudah diakui di nasional sebagai mahasiswa di nasional, belum di UAD karena Bapak Ibu harus mendaftar PMB sejak awal. Kalau Mas Dita pastinya sudah tahu PMB-nya seperti apa. Seperti itu. Oleh karena itu ada surat. Dari surat itulah sebenarnya Mas Dita memohon izin. Atau ada ataunya dari surat yang dari nasional itu kemudian dari screenshot yang ada di webnya. Sebenarnya surat dari nasional ada tapi masih calon, itu bisa ditekan dari sejak awal. Silahkan dikomunikasikan sehingga nantinya dikomunikasikan bahwa proses kemudian memohon izin bahwa proses pembelajarannya adalah blended learning, ada daring, ada luring. Nah, di semester 1 ini masih daring, semester 2 ini luring dan belum ada kebijakan lebih lanjut. Karena ya kalau saya maniman, kalau memang niatnya jadi guru, PPG adalah salah satu jalan yang harus dilalui. Kalau jadi guru nggak ada tunjangan sama saja. Ya namanya sekarang kayak gitu. Akreditasi sekolah lihat saja Bapak Ibu semuanya. Perlu ada namanya apakah Bapak Ibu guru ini sudah serdik? Nah, pasti ada yang kayak gitu juga. Di akreditasi di sekolah. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan Mas Dita dan teman-teman. Insya Allah sebenarnya saya yakin kalau dari Kemdikbud itu harusnya menyetujui karena ini aset negara, begitu nggak Bu Artini? Tetapi ada kebijakan di otonomi daerah masing-masing. Nah itu yang menjadi kendala karena otonomi daerah itu lebih kuat untuk Bapak Ibu sendiri. Otonomi daerah. Maka solusinya adalah silahkan komunikasikan dari suratnya, dari surat nasional akan kami berikan. Setelah kami berikan, silahkan dilampiri list surat izinnya. Itu menjadi dasar Bapak Ibu. Surat izin itu kepentingannya untuk beliau. Silakan membuat surat izin sendiri. Biasanya kalau saya beri izin itu kalau tidak masuk itu izinnya ke Bu Artini melalui surat kayak gitu. Seperti halnya teman-teman harus izin ke pimpinan sekolah itu membuat surat pribadi. Nanti surat pribadi itulah yang akan menjadi rujukan pihak sekolah memberikan izin ke dinas ataupun kepada Mas Dita dan lain. Seperti surat tugas lah. Surat tugas belajar ataupun izin belajar.
Nah ya, tugas belajar atau izin belajar seperti itu. Itu Mas Dita yang bisa saya informasikan terkhusus untuk teman-teman juga yang ada di sini. Mas Terima Dika kasih. begini, dibicarakan baik-baik dengan dinas, panjenengan lembut, artinya meminta apa ya, dengan hati yang tulus. Ini kepentingannya adalah untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan akreditasi sekolah dan lain sebagainya. Dan disampaikan cuma 1 semester, kalau 1 semester di tempat tinggal, jadi izinnya itu cuma 6 bulan begitu. Saya pikir kalau ini kan tergantung pendekatan masing-masing sebetulnya, karena ada daerah yang mengizinkan, jadi ini kan tergantung dari para mahasiswa semua bagaimana tingkat lobbynya. Itu Mas. Silakan Mas Bayu, ada yang tanyakan Pak Bayu? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Ya Pak Bayu, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Sri Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri dan Pak Agus dan teman-teman semua, Pak. Ini kan saya juga ASN udah angkatan 2019. Kebetulan nih dari kepala sekolah sama pengawas dan juga dinas itu sangat mengizinkan sekali Alhamdulillah. karena itu akan ini berpengaruh pada akreditasi sekolah kan lebih tinggi nilainya Ya, begitu betul, katanya. betul, ya betul. Nah, itu yang ingin saya tanyakan untuk surat dari nasional yang menjadi dasar kami buat meminta izin secara resmi, itu dilihat di mana terus kapan, karena kalau izin non formal sih boleh, cuman kan dasarnya dari nasional bahwa saya dinyatakan diterima dan mengikuti perkuliahan begitu. Oh ya, ya. Tapi kalau surat izin dari nasional tidak ada list nama gitu, Pak. Lalu ada lagi Pak, untuk lapor diri, registrasi ulang dan pembayaran itu kan ada tanggal 19 itu kan Maulid Nabi Pak, itu gimana? Apakah semuanya itu online? Transferan. Oh, bisa transfer ya Bu ya? Terus Ada transfer kok, ya. untuk kemarin kan juga ada nih di grup itu pada bingung, ada banyak spekulasi tentang SKCK, kesehatan, nafsa, dan di kejiwaan itu untuk mengumpulkannya kapan, terus apakah itu harus di klinik setingkat daerah di rumah sakit pemerintah tingkat 2 atau gimana Pak? Enggak, Mas Agus. Terima kasih. Matur nuwun Pak Agus, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di tingkat nasional itu ada surat namanya, bentar saya mohon izin. Nanti untuk PMB dulu, PMB Bapak Ibu atau lapor diri itu bisa online. Kalau ke kampus boleh, kalau online juga boleh. Tadi sudah saya sampaikan online. Nah, di sini ada namanya program profesi di pmb.uad.ac.id. Nah, silakan Bapak Ibu buka. Nah, nanti program profesi ada profesi guru, diklik. Nah, di sini ini belum kami revisi, makanya kan Bapak Ibu belum tanggal 15. Nanti kami juga berproses untuk itu. Nah, nanti ada kontaknya Pak Dikdo. Oh, ada kontaknya Bu Hartini. Nah, jangan buat ini semua ya Pak Dikdo mawon. Itu bukan ya. Nah, nanti di sana Bapak Ibu akan diarahkan untuk bisa mendaftar. Nah, nanti buat akun pendaftaran, kemudian akan mendaftar menjadi mahasiswa PPG bidang studinya. Nanti siang baru kami akan koordinasi dengan tingkat bidang-bidang yang ada di UAD untuk Bapak Ibu segera bisa mendaftar tanggal 15 sampai 19 nih, Bapak Ibu. Jadi itu. Terus di sana Bapak Ibu nanti tunggu saja di web kami sertifikasi-guru.uad.ac.id. Semuanya di tingkat nasional masih berfokus pada terkait dengan retaker, retaker lebih tepatnya ke sana. Maka kami juga sedang fokus ke sana. Setelah baru berakhir nanti beberapa hari lagi. Oleh karena itu nanti akan ada pengumuman terkait lapor diri. Ditunggu saja, maksimal kan juga tanggal 15 itu. Nah, nanti seleksinya
apa yang dikumpulkan Bapak Ibu nanti sudah ada di sini contohnya Bapak Ibu. Silahkan pelajari juga beberapa halnya. Nah, contohnya Bapak Ibu akan diminta untuk gabung grup format terlampir. Nanti akan ada lampiran-lampirannya segera kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya, terkhusus untuk lapor diri. Contohnya lagi kalau Bapak Ibu melihat yang PPG prajabatan, nanti tutorialnya tentang PMB juga sudah ada. Bapak Ibu bisa menyesuaikan lah lebih tepatnya tentang PPG ini di web ini. Silahkan dipelajari stepnya. Nanti baru Bapak Ibu akan ada informasi di grup nanti dari Pak Dido. Tapi ada tunggu waktunya, nanti grup saya akan diambil alih oleh Pak Dido untuk proses PMB. Begitu Bapak Ibu semuanya terkait lapor diri dan PMB dari UAD. Yang berikutnya tadi apa Pak? Yang terkait dengan apa? Saya lupa juga. Suratnya. WA Mas Agus dengan. Ya, ini sudah saya siapkan, belum saya share. Ini suratnya Bapak Ibu. Suratnya juga hanya seperti ini Bapak Ibu dari tingkat nasional. Tetapi bisanya Bapak Ibu screenshot. Ini surat dari nasional tentang penyelenggaraan PPG prajabatan. Ini yang beberapa lampirannya. Ini Bapak Ibu silahkan menjadi dasar Bapak Ibu bisa belum ada by name karena konfirmasinya belum selesai. Jadi tanggal 14 itu belum selesai gitu. Nanti Bapak Ibu setelah itu akan ada by name dari nasional setiap universitas. Itulah yang menjadi dasar kami mengeluarkan surat pula. Jadi kami akan mengeluarkan surat ini pun dirujuk dari surat menindaklanjuti GTK pun juga seperti itu, merujuk surat dari surat yang terdahulu. Begitu Bapak Ibu secara umum. Nantinya akan ada perizinan ataupun akan ada yang namanya surat dari WAD ataupun dari GTK tentang list nama tanggal 14. Di pengumuman surat ini juga sudah ada jadwalnya lebih tepatnya. Nanti seperti itu. Ini kan masih ada 6 sampai 18, 13 konfirmasi, 14 nanti penetapan surat dari nasional tentang mahasiswa PPG WAD secara nasional. Begitu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bayu ataupun Bapak Ibu yang lain. Pak menyela lagi Pak. Berarti itu yang by name itu setelah tanggal 14 ya Pak, lebih tepatnya ya Pak ya? Betul. Karena yang dasar kuat kan seperti itu, selebihnya kan formatnya kan masing-masing, dibuat masing-masing surat izin yang mengetahui. Lah ya kan, yang dasar itu berarti setelah 14 ya Pak? Kalau merujuk tanggal-tanggal yang diterbitkan oleh nasional. Oh ya Pak, terkait yang nanti kan sepertinya juga ada sebangsa surat, napsa, kemudian. Oh iya, itu disiapkan WAD itu. Disiapkan WAD. Disiapkan ya, Bu. Mohon isinya buat ini bukan disiapkan oleh mahasiswa untuk dikumpulkan di UAD. Nanti akan dikumpulkan ke drive-nya UAD. Nanti akan ada. Silakan stay di sertifikasi-guru.uad.ac.id di web kami. Nanti akan ada pengumuman di sana. Ya, maksud saya tuh apakah harus ke rumah sakit umum daerah tingkat kabupaten atau gimana Pak? Karena kan mengingat saya sendiri tidak harus, jawabannya tidak harus. Berarti yang penting rumah sakit pemerintah, artinya di puskesmas bisa ya Pak? Boleh. Untuk SKCK boleh. Oh ya, Polsek bisa ya Bu ya? Boleh. Ya, yang penting ada. Ini kan pasti karena dari nasional yang turun ke kita, gitu aja. Ya, karena banyak juga termasuk saya ini untuk ke rumah sakit kabupaten tuh aksesnya jauh sekali, terus di daerah rawan ini Bu. Iya. Kami maklum. Oh berarti Polsek sama Puskesmas boleh ya? Boleh. Oh baik, matur nuwun. Silakan, ini menjadi panduan teman-teman yang lain ya. Ini jadi panduan teman-teman yang lain pula beberapa hal seperti itu. Silakan Pak Arifin. Ya, terima kasih waktunya Bapak. Mohon izin bertanya, apakah sudah ada regulasi ya seperti yang Ibu tadi disampaikan, kalau bagi yang belum ASN, nanti kalau lolos PPG prajabatan ini
langsung tadi Ibu menyampaikan Ya, sudah akan ada nggih, diangkat kesepakatan ASN gitu 3 nggih. kementerian ya. Dipersiapkan ke Kalau sana. yang kemarin kan diberi poin pun waktu di SKB nih Bu nggih, untuk yang Ya. lolos teman-teman itu. Ya kalau yang besok ke depannya yang PPG Prajabatan ini pripun, apakah ada regulasi langsung ASN ngoten tadi yang Nggih. Ibu sampaikan. Ya, oke. Nuwun. Nggih. Kalau regulasinya yang dipersiapkan GTK tidak ada kesepahaman antara ketiga kementerian. Jadi seleksinya dipermudah. Artinya tinggal pengumpulan berkas-berkas yang disiapkan. Nggih. Secara umum, kami menambahkan, kami masih berpatokan di tahun 2019 Pak Arifin. Aturan di tahun 2019 itu. Kalau regulasi di tingkat nasional, namanya ASN kan yang menetapkan bukan Wati, tapi tingkat nasional. Lebih tepatnya. Ya. Ya, kalau ditanyakan ke kami, sebenarnya kurang tepat. Kami hanya bisa menjawab seingat kami yang diinformasikan. Begitu Pak Arifin. Nanti kita begitu nggih Pak Arifin. Kalau mau tanya malah lebih tepatnya ke tingkat nasional. Nah, itu Pak Arifin. Takutnya adalah teman-teman punya perspektif yang lain Pak Wati. Oke, silahkan Bu Cahyani. Terima kasih. Ini Bapak siapa ya namanya ya? Nggak ada namanya. Pak, mohon izin, saya ingin bertanya apakah yang tadi itu berlaku untuk seluruh LPTK di Indonesia Raya ini mengenai PPL, Pak. Karena kebetulan kan saya ini statusnya CPNS 2019 ya, dan saya itu belum melaksanakan latsar. Nah, di Jakarta itu teman-teman saya masih ada 3.400 lebih yang belum melaksanakan latsar, dan kita itu akan melaksanakan latsar di tahun 2022. Jika saya melaksanakan PPL ini, nanti ketika di semester 2 harus melaksanakan luring, dan tadi Bapak bilang wajib datang ke sekolah. Apakah tidak ada keringanan atau kompensasi sedikit bagian CPNS bisa melaksanakan PPL di sekolahnya sendiri, Pak? Bagaimana ya, Pak? Regulasi itu belum ada Bu Cahyani. Ya, jadi kalau dikatakan, ingat kami di tingkat LPTK bisa memberikan regulasi jika di tingkat nasional regulasi itu ada, minimal adalah disetujui oleh tingkat nasional. Begitu Bu Cahyani. Secara umum itu yang ada di kami regulasinya di tingkat nasional, karena pada dasarnya kami hanya menyelenggarakan sertifikat itu dari nasional, Bu, gitu. Jadi intinya seperti itu. Berikutnya adalah Bu Cahyani, apakah ada keringanan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nggak ada ya? Kalau kami nggak ada. Kalau kami berikan keringanan, contoh Bu Cahyani harus 16 kali pertemuan PPL. Saya hanya bisa 4, ya sudah, nggak lulus, selesai. Nah, itu beberapa hal. ASN nggak ASN itu tetap harus ikuti regulasi yang ada di pedoman penyelenggaraan PPG yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Terkait regulasi di sekolah sendiri ataupun di sekolah mitra, belum ada regulasi. Nah, kalau dikatakan luring seperti ini, ya Bapak Ibu, sekarang ini luring nggak di sekolah? Nah, itu yang, ya lebih tepatnya di sana. Jadi belum ada regulasi yang bisa kami jawab apapun tentang hal itu. Kami hanya berpatokan dari tingkat nasional. Begitu Bu Cahyani. Apakah PPL ini misalkan kita melaksanakannya di LPTK setempat itu full Pak, setiap hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore, atau seminggu berapa kali Pak? Ya, seminggu berapa kali sesuai dengan ketentuan. Tapi targetnya tetap ada. Contoh, Bapak Ibu wajib membuat buku. 1 tahun harus 1. Dipublikasikan. Penerbit. Jurnal nasional. Kalau itu pun tidak bisa, kami tidak bisa memberikan surat Bapak Ibu untuk lanjut ke ujian kinerja. Itu, atau ujian UP. Jadi, target-target yang kami capai itu adalah sebagai salah satu bagian secara itu beberapa hal. Secara umum seperti itu Bu
Cahyani. Jadi setelah ini prosesnya di UAD, pedoman kami adalah dari GTK. Kalau seandainya beberapa hal targetnya harus dicapai. Ada yang tahun 2022, jujur itu yang sampai PPL, tetapi dia hanya praktek, belum edit video, belum selesai ya sudah. Kami tidak bisa memberikan surat itu. Surat bahwa Bapak Ibu telah selesai PPG di UAD. Secara umum seperti itu, Bu. Pak, tadi yang Bapak maksud itu kita membuat buku apa ya Pak? Bahan ajar kah? Ya, buku ajar, buku panduan, dan lain-lain. Modul gitu ya? Ya, betul. Yang belum pernah diterbitkan. Lagi ya? Nah, itu beberapa. Pak, berarti kalau misalkan salah satu tidak terpenuhi, kita nggak lulus ya Pak? Ya, jawabannya. Ya, Bapak Ibu itu di UAD selama 1 semester itu 36 SKS. 36 atau 38 saya lupa ingat. Yeah. Terima kasih Pak. Nah itu monggo jadi pertimbangan dari Bu Cahyani dan Bapak Ibu yang lain. Tapi itu sebenarnya ya itulah PPG yang diinginkan Kemdikbud itu seperti itu. PPG Prajab adalah PPG impian Kemdikbud sebenarnya. Sedangkan PPG dalam jabatan itu yang ya seperti itu. Untuk menyelesaikan. Dan itu pun hanya sampai 2015 ya Bu. 2015. Enggak, buatan Nikone yang diberikan kuota yang sampai 2015 ini ya. Enggak, itunya yang sampai 2015 kita berikan PPG gitu loh, Kemdikbud kemarin. Setelah itu nanti mandiri. Ya kan itu. Yang ASN dan lain-lain 2015 ataupun yang sudah bekerja di sekolah. Itu pun juga ada proses seleksi PPG dalam jabatan. Ada proses PPG dalam jabatan. Ada proses begitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang tidak bersedia di sini, sebenarnya kami nggak masalah. Cuma pastinya kalau pengen menanti PPG dalam jabatan, intinya adalah Bapak Ibu akan yang namanya harus seleksi dari awal. Itu Bu Cahyani yang bisa kami jawab secara umum. Yeah. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Bu Cahyani sudah ya. Ini ada siapa ini? Ada. Saya Bu Melisa. Iya, bentar Bu Melisa. Izin bertanya Pak. Iya, bentar terlebih dahulu, masih banyak yang resen. Bu Melisa, saya berikan dulu Bu Melani, silahkan. Iya Pak. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Iya. Iya. Mungkin tadi udah ditanyakan oleh Bu Cahyani. Saya ingin tanya lagi Pak. Ini bagi yang sudah bekerja, baik yang sudah ASN ataupun tidak, nantinya pas PPL luring itu, apakah boleh sekolahnya sendiri Pak? Ya. Iya. Harus datang ke UAD satu itu. Yang dua, kami belum ada regulasi belum mendapatkan regulasi, tapi yang kami tekankan sekarang adalah karena blended learning harus ada luringnya, maka harus di UAD. Ingat, ada surat di sana tertulis itu blended learning. Kalau semuanya daring, kami menyalahi aturan, tidak taat asas yang diberikan dari Kemdikbud, lebih tepatnya di sana. Maka kalau tidak taat asas satu orang, maka kalau kita yang kena siapa? Seluruh mahasiswa yang ada di UAD, terkhusus di PPG. Begitu Bu Melani. Jadi asasnya kami di sana. Kemudian apakah Bapak kemudian akan menjadi pertanyaan apakah saya mundur dan semacamnya? Ya jangan mundur, kan masih semester 1, masih ada proses sampai bulan Desember, Januari Bapak Ibu mengevaluasi. Untuk nantinya kami juga harus ada kebijakan-kebijakan yang lain. Begitu Bu Melani, kami masih juga menunggu. Oke, baik Pak, terima kasih semuanya. Ya. Berikutnya siapa lagi? Pak Rahadian, silahkan Pak Rahadian. Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Bapak, ada beberapa pertanyaan. Ini ada titipan dari teman-teman dan saya juga. Pertama ya untuk dari saya, apabila di bulan kan itu ada bulan-bulan apa pas pembelajaran bulan-bulan November ya Pak. Itu kan misalnya ada yang nikah, itu bagaimana ya Pak? Itu dan syarat untuk izinnya bagaimana? Terus untuk kedua, ini dari Mas Nursan, Bapak. Dari Mas Nursan, itu untuk yang S2, itu bagaimana ya Pak? Apakah bisa dijalankan dua-duanya? Terus yang ketiga pertanyaan dari Mbak Adiastri, itu menanyakan untuk SKCK apakah pakai yang lama atau yang baru, Bapak? Begitu, Bapak. Terima kasih Pak Rahadian. Beberapa nama, kalau menikah ya menikah, kalau mau melahirkan ya melahirkan. Saya nggak bisa maksa kuasa Allah. Itu yang jadi susahnya saya. Nggak boleh nikah. Aduh, kepala saya pusing nih. Tut. Nanti kalau anak saya juga seperti itu gimana? Nah, ini jawaban guyon saya nih buat ini. Menikah saja. Itu sudah waktunya, sudah sesuai dengan kuasa ilahi dan sudah jadwalnya. Jadi menikah saja, nanti izin kepada dosennya. Tidak bisa hadir karena menikah. Itu sesuatu yang pastinya diizinkan, Mas Pak Rahardian. Yang kedua adalah S2. Sebenarnya nggak masalah juga kalau seandainya suatu saat nanti Pak Nursan tadi ataupun Bapak Ibu ada yang S2 dan juga mau PPG, nggak masalah juga sebenarnya, lebih tepatnya. Asal bisa menjalankan keduanya, apalagi berbeda universitas. Kalau satu kampus itu yang tidak diperkenankan oleh Dikbud. Karena daftar mahasiswa, saya jujur dulu tahun 2012 itu pengen daftar 2 studi di satu kampus, PPK pendidikan profesi guru dan S2, nggak boleh double di satu kampus. Tapi kalau beda kampus boleh, asal bisa menjalankan keduanya. Ingat juga PPG ini berarti Bapak Ibu sudah mantap pengen jadi guru di dalam hati. Kalaupun S2 juga sama, tetap mantapnya jadi guru nantinya. Karena kalau sudah S2 pastinya nanti akan lebih tinggi, kepala sekolah kah, ataupun pimpinan-pimpinan di sekolah, ataupun ke dinas juga. Beberapa hal seperti itu, Pak Rahadian ataupun Pak Nursan. Yang ketiga tadi apa Pak? Untuk SKCK, Pak. Untuk SKCK apakah yang lama atau yang baru? Gimana Bu? Berapa bulan yang lamanya berapa bulan? Kan ada masa berlakunya nih kok. Ya, SKCK itu ada masa berlaku. 6 bulan Pak kalau SKCK. Ya, 6 bulan itu kalau masih ada dipakai aja. Oh, oke. Okay. Berarti pakai yang misalnya yang gelombang 1. Gelombang 1 kan 2019 buat ya. Nanti bikin lagi ya berarti. Iya, betul. Berarti kalau surat kesehatannya, Pak? Surat kesehatan puskesmas saja. Oh ya. Murah-murah meriah 10 ribuan biasanya. Saya juga seperti itu. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ya, berarti buat lagi ya. Oke. Gitu, siap. Pak. Terima kasih. Kalau ada teman dokter ya gratis, biasanya seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, siapa Pak Kona? Ya, selamat siang, Pak. Siap. Ya, izin bertanya, Pak. Ini melanjutkan seperti pertanyaan Bu Nur Cahyani tadi. Saya seorang CPNS dan belum daftar. Nah, ini kembali ke langsung saja ke akademik, Pak. Ke akademiknya. Seumpama dalam menjalankan kuliah nanti ada hambatan akademik, ya misal tidak dalam membuat buku ataupun apapun ada hambatan dan tidak selesai tepat waktu, dan juga misal dalam PPL nanti mungkin ada hambatan dan tidak bisa melaksanakan secara baik. Nah, itu nanti apakah ada toleransi ataukah seumpama kalau kuliah biasa kan mungkin tambah semester ya Pak. Nah, kalau ini tuh bagaimana? Apakah langsung dikeluarkan atau gimana? Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, jadwalnya sudah nasional, sudah dilihat secara nasional.
kami di UAD atau seluruh LPTK menyelenggarakan secara nasional. Jika secara nasional tidak ada jadwal tambahan semester, ya kami tidak bisa menambah semester. Itu pun terjadi di PPG ini setahun selesai pokoknya. Itu sudah jadwal nasional itu. Kalau kita membuat jadwal sendiri, maka kita sudah melanggar namanya surat yang ditetapkan dari Dirjen JTK. Nah, kami kembali lagi ke sana. PPG ini otonominya itu sedikit. Kita hanya penyelenggara, tetapi punya target banyak. Nah, begitu Pak Kona. Terkait dengan hal tersebut, tetapi ada bagian yang menarik di PPL. PPL-nya itu intinya adalah kami sudah bagian pasti ada beberapa kendala yang di bagian PPL itu yang Bapak Ibu bisa mainkan. Contohnya adalah 16 kali pertemuan. Pokoknya selama 6 bulan 16 kali pertemuan. Biar caranya 16 kali pertemuan Pak Kona dan Bapak Ibu yang lain. Pak, seminggu saya 3 kali, boleh nggak? Ya boleh saja. Nah, maka dikatakan 16 kali pertemuan Pak Kona ataupun Bapak Ibu yang lain. 16 kali non mengajar juga. Berarti ada yang mengajar, non mengajar. Silahkan ada harus melakukan penelitian PTBK di sekolah. Nah, kalau semuanya dalam 3 bulan itu selesai, ya selesai, nggak masalah. Begitu. Tetapi prosesnya tetap 6 bulan. Prosesnya tetap harus 6 bulan. Walaupun semuanya diselesaikan 2 bulan atau 3 bulan kemampuan Bapak Ibu. Mau gedur pun juga bisa. Itu beberapa hal Pak Bapak Ibu. Semuanya terkait dengan hal ini. Terus terkait dengan latsar tadi saya belum menjawab lebih tepatnya. Latsar itu menjadi salah satu penting. Kalau Bapak Ibu belum latsar nggak bisa PPG. Nggak bisa ASN. PNS, mohon maaf. Tidak bisa PNS. Begitu nggih Pak Kona dan Bapak Ibu yang lain. Karena pastinya buat ini juga PNS, istri saya juga PNS, jadi diwajibkan. Nah, pintar-pintarnya mengatur waktu Pak Kona dan Bapak Ibu yang lain. Ada juga yang PPG dalam jabatan, itu juga sama. Ya ternyata masih bisa jalan dua-duanya gitu. PPG dapat, ASN dapat, ada juga seperti itu. Jadi pintar-pintarnya mengatur waktu, time manajemennya Bapak Ibu sendiri, begitu tingkat lobbynya Bapak Ibu sendiri. Kami kadang akan lembut, kami juga akan sedikit keras, tapi namanya kelulusan pasti juga harus dimaksimalkan Bapak Ibu. Tidak ada semester tambahan. PPG ini beda dengan S1, S2, S3 ataupun profesi lain. Jadwal secara nasional sudah ditetapkan, tidak ada nambah waktu. Cuma kita bisa menyelesaikan waktu yang ada khususnya di PPL. 6 bulan dari nasional, target sudah ada di panduan, tapi kalau mau dipercepat, diperlambat, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Yang penting target dari nasional itu Bapak Ibu laksanakan semua. Wah, target dari nasional, ya itulah target nasional yang diimplementasikan di PPG. Jadi begitu Pak Kona. Mungkin mau sedikit tambah lagi ya Pak. Ya ini misal ya, saya cuma misal. Seumpama dalam PPG ini dalam istilahnya pemenuhan tadi itu, ya mohon maaf, seumpama tidak lulus gitu Pak. Nah, itu apakah bisa nanti mendaftar PPG selanjutnya atau gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Kona. Untuk yang namanya tidak lulus, nah itu dari ya. Intinya kalau tidak lulus di UAD, maka tidak bisa ikut ujian negaranya dari nasional. Namanya kita sebut UP dan UKIN, atau kita sebut UKM PPG. Itu aja. Dari 22 hanya 1. Itu pun karena kendala, bukan karena tapi karena memang keluarga yang tidak mensupport. Dari evaluasi kami, keluarga yang tidak mensupport itu, karena di awalnya sudah hamil, ngurus anak, ngurus bayi dan lain-lain, ya seperti itu Pak Kona. Jadi intinya adalah ada yang seperti itu. Tidak bisa lanjut, ya jawabannya tidak bisa lanjut, karena kita hanya aturannya adalah satu jadwal nasional, itu hanya 1 dari bulan Oktober sampai Agustus. Itu jadwal nasional Bapak Ibu, tidak bisa diotak-atik jadwal nasional itu. Apakah bisa mendaftar lagi? Sebenarnya bisa saja Pak Kona. Tapi entah kapan, kalau kejadiannya seperti 2020 lalu, saya juga sudah banyak WA dari ribuan pendaftar
pendaftar itu, ratusan pendaftar. Wah itu ya stres saya itu, nggak jelas itu. Nah itu curhatnya saya. Tapi kan itu nasional, bukan hanya di UAD, dan juga dialami seluruh calon mahasiswa. Nah, itu Pak Kona jadinya. Dan kalau seandainya lulus di UAD tetapi tidak lulus di nasional, ada ujian ulang juga. Kalau di nasional itu ada ujian ulang, tetapi kalau di UAD tidak bisa, karena kita sudah ikuti jadwal nasional. Kalau di nasional ada ujian ulang. UP nggak lulus ini ya, yang sesuai jadwal itu Agustus atau September itu bisa ngulang di periode. Kita sebut Bapak Ibu, kita sebut namanya retaker. Apa itu retaker? Adalah yang mengulang ujian. Nasional sudah mengatakan retaker. Nah, ikuti jadwal nasional. Jadi ujian nasional itu ikuti jadwal nasional. Kapan ujian retaker dan lain-lain. Itu Pak Kuna dan Bapak Ibu yang lain seputar PPG. Nanti akan kami informasikan saat orientasi. Pak Agus, untuk retaker itu bisa sampai berapa kali ya Pak? Aturannya 2019 hanya 2 tahun. Aturan tahun 2020 3 tahun. Nah, jadi aturan itu dari mana? Ya dari nasional juga. Begitu yang bisa kami jawab. 3 tahun itu berapa? Setahun berapa kali? Nah, nasional ini tahun ini hanya 2 kali atau 1 kali. Yang 2019 bisa sampai 3 kali, 4 kali, nggak masalah. Jadi yang punya kuasa adalah di tingkat nasional. Berarti kami hanya bisa bisa 6 kali dong Pak kalau 3 tahun. Bisa seperti itu. Tetapi yang prajabatan sejak awal, sejak di kampus tidak pernah tidak lulus kalau di Alhamdulillah. Kalau di kampus, kalau di kampus karena kami ada pembimbingan intens. Iya, 100%. Makanya ada pembimbingan di kampus. 100%. Kalau di luar kampus itu yang menjadi kendala kami. Kendalanya adalah tidak fokus, Bapak Ibu kerja dan lain-lain. Yang Bapak Ibu hadapi bukan hanya lulus di UAD, tetapi lulus di negara itu sendiri. Ujian negara Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. 100% Mbak. Oh, makanya pembimbingan itu luring ya? Iya, betul. Fokusnya di sana. Kenapa kami minta luring? Bukan karena kami pengen ngadain luring, tapi ataupun membuat klaster baru, tetapi pengen Bapak Ibu lulus. Titik, nggak ada koma. Itu. Kalau Bapak Ibu tahu maksud kami, gitu loh, maksudnya gitu. Silakan Bapak Ibu. Pak. Ya, Bu Yuni, ini 4 penanya terakhir. Bu Yuni, Bu Melisa, Bu Aipon, sama Pak Hamid. Ya, Bu Yuni dulu. Ya, silakan. Jadi begini Pak, karena status saya kan CASN ya Pak, dan kemarin sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah dan pengawas. Dari kepala sekolah dan pengawas itu sangat amat mendukung Pak. Tapi kemarin waktu saya bilang mau ke dinas, dari kepala sekolah ngendiko kepala sekolah yang mau ke dinas Pak. Ternyata dari hasil tersebut kepala sekolah ngendikonya pokoknya apapun yang terjadi kamu tetap harus hadir seperti itu Pak. Nah, nanti yang saya takutkan apakah untuk pemberkasan ini surat dari dinas itu diperlukan dikumpulkan untuk ke tingkat nasional Bapak. Selain itu, ketika kan saya tetap akan ke dinas Bapak karena takutnya nanti sertifikat yang telah saya dapat itu tidak bisa digunakan ya Pak. Dan saya setelah mengisi formulir untuk Pak mengikuti PPG. Nah, nanti ketika dari dinas ternyata tidak mengizinkan, apakah yang karena saya sudah menyetujui, apakah yang akan terjadi seperti itu Bapak? Iya. Terima kasih. Intinya adalah Bapak Ibu, kalau di tingkat nasional nggak butuh surat dinas. Nah, di tingkat nasional nggak butuh surat dinas. Kami pun tidak butuh surat dari dinas. Karena kalau kami, Bapak Ibu menjadi mahasiswa. Di nasional, Bapak Ibu juga tercatatnya menjadi mahasiswa. Bukan menjadi ASN, CPNS, atau PNS. Tidak tercatat. Bapak Ibu jadi mahasiswa. Titik, nggak ada koma. Yang berikutnya adalah urusannya malah ke dinas. Dinas menyetujui tidak. Dan dinas itu nantinya apa ya bahasa mudahnya mengakui enggak kalau Bapak Ibu lulus ini loh diakui. Nah, itu lobby-lobbynya ke dinas. Beberapa dinas itu boleh. Beberapa dinas. Kuncinya malah bukan di sekolah tapi di dinas. Beberapa dinas tuh boleh, tapi beberapa dinas tuh harus ikuti aturan kami. Nah, ini udah kalah kami lebih tepatnya. Jadi yang lobby itu dinas.
Karena dinas itulah yang akan kalau mengakui sertifikatnya diberikan ke tingkat nasional, turunlah tunjangan profesi guru Bapak Ibu. Itu Bu Yuni dan Bapak Ibu yang lain. Mumpung ya ini Bapak Ibu, saya akan katakan, mumpung masih satu semester ini masih daring, tahun depan kebijakannya mungkin berubah lagi, luring semuanya. Karena pada dasarnya aturan sejak awal belum menikah, belum bekerja. Masih ingat ya Bapak Ibu, belum menikah, belum bekerja. Itu regulasi 2019. Kalau nanti diterapkan 2022, ini mumpung Bapak Ibu dikatakan. Saya akan mengatakan jujur aja, mumpung. Tergantung sekarang lobbynya ke dinas. Besok prajabatan itu nanti regulasinya seperti apa, kita tidak tahu. Masih dirapatkan besok. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, kemudian ada Bu Melisa, ada lagi Bu Yuni. Terkait tadi Pak, karena kita sudah memiliki kesepakatan jika apabila ya persoalan yang saya juga dari dinas misal tidak mengizinkan, nanti karena kita sudah mengisi kesepakatan itu apa yang akan terjadi dengan kita ya Pak? Di tingkat mana, dinas atau UAD? Boten, kan kita kemarin sudah menyetujui form itu loh Pak untuk mengikuti PPG dan sampai selesai seperti itu, tapi ternyata dari dinas tidak menghendaki, nanti jadinya gimana ya Pak? Nggak ada itu Bapak, maka Bapak Ibu ya hanya tidak jadi mahasiswa aja, sudah ditetapkan. Berarti sudah mengisi form tersebut tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa kalau di tingkat, tapi kalau intinya adalah Bapak Ibu di sana masih ada konfirmasi ulang, bersedia atau di sana tidak bersedia nggak apa-apa, karena di tingkat nasional itu akan mencatat nama Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang apa ya bahasa mudahnya yang jadi guru masa depan, itu bahasa mudahnya gitu. Mereka akan mencatat itu. Begitu Bu Yuni yang bisa saya jawab. Ini kami pun aturannya dari nasional yang kami berikan. Iya. Lanjut Bu Melisa, silahkan. Iya Pak, selamat siang. Pak, saya salah satu calon mahasiswa dari Maluku. Di sini saya kebetulan juga CPNS. Saya penempatannya di daerah kabupaten yang jaringannya cukup buruk gitu Pak. Saya mau tanya, kalau nantinya kita daring itu full setiap hari atau gimana Pak? Karena kebetulan saya guru matematika satu-satunya gitu, tak ada guru lain lagi selain saya untuk di sekolah saya bisa atur gitu, saya bisa ngajar juga, saya bisa juga sambil kuliah PPG gitu Pak, untuk yang daring. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Melisa. Ya, kalau yang sampai bulan Februari full daring setiap hari. Full daring dari hari Senin sampai hari Jumat. Sementara masih hari Jumat. Nanti kalau nambah hari Sabtu kami belum menata lagi jadwalnya. Karena namanya ini kemarin rapat tanggal 3, surat keluarkan tanggal 5, sekarang tanggal 9, kami juga bergerak dengan waktu. Besok tanggal 15 sudah lapor diri, tanggal 25 sudah perkuliahan dan lain-lain. Kami masih bergerak dengan waktu Bapak Ibu, sambil menata kami di tingkat internal. Sementara perkuliahannya Senin sampai Jumat. Full daring. Berapa jam akan kami informasikan saat. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Aipon silakan. Iya Pak. Bu Aipon. Bu siapa nih yang cuma? Ya itu. Ya Pak. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, izin bertanya Pak, saya Made dari Lampung. Bu Made. Ya, Bu Made dari Lampung. Ya, silakan langsung aja Bu. Ya, saya mau bertanya, saya kan bulan 1 perkiraan lahiran. Itu kan PPL ya Pak, melaksanakan PPL luring di Jogja. Nah, itu kalau melahirkan itu dapat libur dapat izin berapa hari ya? Januari ya, Bu? Ya. Bulan berapa, Bu? Januari itu belum PPL. Bulan Januari itu saya lihat jadwal. Bulan Januari. Oh ya, kalau nggak Januari itu akhir Februari gitu loh Pak. Kalau nggak Januari akhir Februari gitu maksudnya. Oh, gitu. Nah, itu kan PPL luring harus ke Jogja.
Kalau melahirkan itu dapat liburnya berapa hari gitu. Kalau libur, Ibu sudah bekerja atau belum? Ya, sudah honor di sini dekat Pak, dekat rumah. Oh, intinya adalah kalau dapat harinya tuh kita tidak memberikan hari, karena Bapak Ibu kan bukan kerja di tempat kami, tapi diberikan izin kepada dosen pembimbing ataupun yang lain-lain. Karena di jadwal itu yang paling penting malah ujian komprehensif, Bapak Ibu harus ikut. Kalau tidak ikut maka tidak bisa lanjut PPL. Itu semester 2-nya adalah PPL itu. Kalau tidak bisa ikut maka tidak bisa lanjut PPL. Begitu Bu siapa? Bu Made terkait dengan PPL. Nah, kalau lahiran saja Bu, kami nggak bisa, jangan sampai nggak boleh. Nah, itu nggak dosa kami Bu, yakin. Nah, itu ya Pak, itu. satu lagi Pak. Kalau daring kan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu dari jam berapa Pak? Nah, nanti dosen yang memutuskan itu Bu. Oh ya. Ada yang BK mintanya jam 7. Makasih Pak. Ya, secara aturan jam 7.30 sampai jam 5. Nanti dosen yang akan memutuskan itu. Ada yang Pak Wahyu itu minta jam 6:30 pernah itu, saya stres itu. Ikut itu. 6:30 kita kuliah. Ada yang seperti itu. Waktu Indonesia Barat. Nah, itu contohnya. Begitu, tergantung pada Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu yang lain. Begitu Bu Made yang bisa saya jawab. Terus dua terakhir, karena jam 12:30 kami harus rapat, jam 1 juga rapat prajab ini untuk persiapan secara akademik yang harus kami siapkan. Ya Pak Hamid silahkan. Ya Bapak, terima kasih. Kebetulan ini waktu itu saya ikutnya gelombang 1 2019. Ya memang saat itu saya belum menikah dan belum bekerja Pak, tapi alhamdulillah ini sudah sama seperti CASN dan honorer yang lain sudah terdata di Dapodik. Nah, apakah persyaratan untuk guru yang honor dan ASN itu harus ada surat dinas itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, dalam proses pembelajaran PPG luring itu, karena waktunya ditentukan oleh dosen, maka itu nanti kesepakatannya disampaikan saat orientasi ya Pak J. Itu aja, terima kasih. Karena beberapa Bapak Ibu semuanya harus menyesuaikan jadwal. Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih Pak Hamid dan Bapak Ibu yang lain. Dan pertanyaan pertama tadi mohon diulangi, tapi pertanyaan kedua adalah untuk daring, lebih tepatnya yang ditanyakan daring tadi, bukan luring. Kalau luring itu di sekolah praktek langsung dengan Bapak Ibu Pamo. Sedangkan daring itu adalah online dengan Bapak Ibu dosen. Kesepakatannya adalah dengan Bapak Ibu dosen. Kalau seandainya contoh saya sebagai dosen, contohnya ya Bapak Ibu jadi mahasiswa, itu Pak saya maunya jam 8, yang lainnya mau jam 9, dosennya stres atau enggak? Kalau enggak masuk gimana? Ingat Bapak Ibu ini di posisi jadi mahasiswa, maka harus mengikuti jadwal yang sudah disusun oleh Bapak Ibu dosen, karena Bapak Ibu dosen juga mengikuti. Saya yakin Bapak Ibu punya kesibukan yang lain, tetapi pada dasarnya Bapak Ibu nantinya juga saat ini menjadi mahasiswa. Saya pun juga menjadi mahasiswa S3 dengan kesibukan saya apapun. Kalau dosen saya mintanya, saya maunya jam 8 malam, ya keluarga ya ditinggalkan dulu sementara. Maunya jam 4 sore, itu yang saya pernah rapat di hotel kemarin dengan Bu Hartini. Ya terpaksa ya sudah. Itu ada beberapa hal di mana menempatkan diri Bapak Ibu. Ini belajar soft skill lah. Menempatkan diri Bapak Ibu dengan bahasa bahwa Bapak Ibu ini sedang studi. Itu Bapak. Yang pertama Pak Hamid tadi. Ya, yang pertama untuk persyaratan izin dari dinas itu kan dari tadi yang tindakan yang CASN ya Pak ya. Nah, untuk guru yang honor terdata di Dapodik, apakah harus ada persyaratan dari dinas juga, atau itu hanya by individu aja? Kalau ini kan biasanya yang ditanyakan yang ASN, P3K, CPNS ataupun PNS yang kayak gitu-gitu. Tapi yang itu kembalikan lagi ke pimpinan sekolah boleh atau enggak. Kembalikan lagi ke kalau ke dinas kayaknya boleh, tidak sampai ke dinas deh kalau yang honor kayak gitu. Seingat saya. Ya begitu Pak Hamid yang bisa saya jawab. Ya terima kasih Bapak.
Akhir yaitu Pak Saiful sambil saya charger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri, selamat siang Mas Agus. Selamat siang. Ya. Ibu Sri, Mas Agus, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya kebetulan sudah pegawai dan status saya sementara adalah pelaksana tugas kepala sekolah. Ibu Sri, Mas Agus, saya termasuk yang ikut LPTK dari Maluku, termasuk sama-sama dengan Ibu Salinusa tadi, Ibu Melisa tadi. Ya, sebelum saya mengikuti program PPG Prajabatan ini, saya sudah mempelajari seperti apa itu program pendidikan profesi guru ini, sampai bagaimana tes dan lulusnya. Yang jelas intinya sudah saya rasa teman-teman juga sudah paham itu. Yang mau saya sampaikan ini begini, Mas Agus, ini mungkin lebih kepada harapan saja, ya. Karena berhubung status saya adalah pelaksana tugas kepala sekolah, dan memang sudah menjadi konsekuensi bagi saya jika saya mengikuti ini dan harus mengikuti segala prosedur yang tadi Mas Agus sudah sampaikan. Yang ingin saya sampaikan seperti ini saja, Mas Agus. Tadi saya kutip Mas Agus punya pernyataan bahwa kalau disuruh memilih apakah kita mundur atau jalan. Saya sepakat dengan Mas Agus tadi sampaikan bahwa jalan saya dulu, kita 1 semester, kita menunggu nanti kebijakan-kebijakan yang tadi. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan yang nanti membantu kita, dan saya berharap seperti itu, Mas Agus. Mungkin selain nanti kita yang menyampaikan, mudah-mudahan dari pihak kuat juga bisa menyampaikan beberapa harapan kita. Di antaranya mungkin kalau bisa Mas Agus yang tadi itu disampaikan, PPL mudah-mudahan bisa di daerah sekitar, PPL ya Mas Agus, mudah-mudahan khusus bagi kita yang tadi itu, karena saya kepala sekolah, kalau saya pergi juga sepertinya sekolah ini, karena saya juga guru satu-satunya matematika MPNS yang lagi aktif, karena kepala sekolah masih memasuki masa pensiun ya. Itu satu, mudah-mudahan PPL itu bisa dilaksanakan di daerah. Mudah-mudahan kami, para mahasiswa ini dan pihak UAD juga bisa menyampaikan ke Dirjen GTK seperti itu. Lalu, iya, dan nanti jika saya sudah jalan ini, misalnya kami sudah jalan 1 semester ini, lalu sampai mau masuk semester 2, kita sudah tidak ada kebijakan lagi dan sudah net bahwa PPL semester 2 sudah dilaksanakan dengan sistem luring. Itu maka kami mohon kiranya dari pihak UAD juga bisa memberikan surat permohonan, surat pemberitahuan seperti itu yang bisa kami pakai untuk menjadi rujukan kepada dinas dan Pemda Kabupaten kami untuk menjalani luring di UAD nantinya. Ya. Nah, lalu yang berikutnya tadi saya punya pertanyaan sama dengan Ibu Melisa tentang bagaimana sistem daringnya nanti, karena memang kami di sini terkendala dengan jaringan, Pak. Ya. Kami sangat terkendala dengan jaringan. Lalu nanti sistem daringnya tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa nanti itu tergantung dari dosen pengampu nanti ya. Oke, sudah jelas. Lalu ini yang lebih penting Pak Agus, yang mau kita laksanakan ini, saya lebih fokus kepada teknisnya Mas Agus. Bagaimana teknisnya nanti lapor diri, lalu bagaimana sistem pembayarannya, apakah bisa kita bayar 2 atau 3 kali, atau dan formatnya seperti apa dan lain sebagainya. Kan katanya tadi Mas Agus bilang habis ini Mas Agus mau undur pelan-pelan dari grup ini, jadi tolong nanti sebelum undur bisa sampaikan teknisnya itu kepada kami. Kira-kira seperti itu Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Saiful. Saya percepat bahwa malah admin kami yang lebih punya teknis yang lebih baik dibandingkan saya. Nah, jadi kalau nanti diambil oleh admin kami adalah bahasa mudanya TU. Secara teknis malah lebih punya link terkait dengan daftarnya, lapor dirinya, link untuk cara daftarnya, panduannya malah admin kami. Jadi jangan takut kalau saya undur diri. Secara kebijakan saya dan Bu Hartini. Nah, secara kebijakan saya dengan Bu Hartini. Secara teknis malah admin kami. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau saya undur diri dari grup. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi nanti kalau admin kami malah lebih teknis terkait dengan pendaftaran. Buka link ini, silahkan ini, malah lebih
lebih baik dibandingkan saya, dan buat ini juga lebih tepatnya. Yang kedua adalah terkait dengan harapan. Ingat Bapak Ibu, kami masih panduannya. Ingat, kami tidak bisa berpikir terkait dengan panduannya adalah Bapak Ibu itu daftar PPG Prajabatan itu dulu belum bekerja, belum menikah dan lain-lain. Begitu panduan awal tahun 2019 yang bisa kami berikan terlebih dahulu. Jadi dari panduan itu yang jadi, tetapi ya kalau saya salahkan salah GTK juga, kan gitu. Kenapa? Ya mundurnya terlalu lama. Sudah kebelet nikah ya. Sudah kebelet, itu bukan, itu nggak salah Bapak Ibu juga, sudah kebelet, namanya kebelet ya nikah aja. Siapa? Itu ada yang mau melahirkan ya nikah, ya melahirkan itu adalah ya yang di atas yang tahu, wajar. Apalagi 1,5 tahun lebih di PHP, kan begitu Bapak Ibu yang bisa kami katakan. Dari hal tersebut Bapak Ibu, makanya kalau nanti bersurat, kami tidak berani bersurat. Malah kacaunya adalah, ini berarti nggak boleh. Nah, salah nanti. Kena siapa? Teman-teman. Itu Bapak Ibu. Maka sambil menjalankan ini, yang dilakukan adalah time management. Sambil menunggu tadi yang jadi pernyataan Pak Saiful, nunggu kebijakan terbaru. Kalau ada suara-suara yang nantinya, tadi kan kami katakan blended learning, berarti itu kan daring dan luring. Nanti mekanisme luringnya biarlah nanti kami juga nunggu kebijakan. Saat ini Bu Hartini dan saya yang saling bersebelahan mengatakan nggak bisa Pak, aturan dari nasional seperti itu yang kami jalankan. Kami nggak bisa yang namanya GTK seperti ini, nggak boleh, malah dicabut izinnya. Teman-teman juga nanti tambah kacau. Oleh karena itu kami akan mengikuti regulasi terlebih dahulu, sambil kami juga lebih pelan-pelan. Tidak bisa cepat besok Februari gini, Desember kayak gini, Januari. Ada regulasi di tingkat nasional, di tingkat kementerian yang punya kuasa lebih jauh dibandingkan kami di tingkat hanya menyelenggarakan PPG.